Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Salsabila Effendi dengan NPM F1B022049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pelarut organik. Apa itu pelarut? Pelarut adalah suatu zat yang melarutkan zat pelarut berupa cairan, padatan atau gas yang berbeda secara kimiawi yang menghasilkan suatu lingkungan. Pelarut biasanya berupa cairan, tetapi juga bisa menjadi padat, gas, atau fluida. Kuantitas zat pelarut yang dapat larut dalam volume pelarut tertentu bervariasi terhadap suhu. Pelarut yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah air. Pelarut lain yang juga umum digunakan dalam bahan kimia organik yaitu mengandung karbon yang juga disebut dengan pelarut organik. Pelarut biasanya memiliki titik rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi pelarut yang diperoleh. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut organik merupakan pelarut yang umumnya mengandung atom karbon organik. Zat pelarut didasarkan pada kemampuan koordinasi dan konstanta dielektriknya. Pelarut organik dapat bersifat polar maupun non-polar, tergantung pada gugus kepolaran yang dimilikinya. Pada proses kelarutan dalam pelarut organik, biasanya reaksi yang terjadi berjalan dengan lambat, sehingga diperlukan pemanasan untuk mengoptimalkan kondisi kelarutan. Larutan yang dihasilkan bukan merupakan konduktor listrik. Contoh pelarut organik adalah senyawa dengan fungsionalitas alkohol, eter, ester, keton, dan sebagainya. Pelarut organik sangat bermanfaat untuk industri, akan tetapi juga menimbulkan bahaya yang serius. Pelarut organik memiliki daya bakar, daya ledak, daya absorpsi melalui kulit, dan daya menguap yang dapat mengganggu kesehatan manusia dalam bekerja atau menimbulkan kecelakaan di industri itu sendiri. Selain itu, pelarut organik juga memiliki titik rendah yang sehingga mudah menguap. Selain itu, tiap jenis pelarut organik memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor diantaranya. 1. Kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa merupakan salah satu yang mempengaruhi larut tidaknya suatu senyawa organik, karena senyawa organik sangat bergantung terhadap ada tidaknya interaksi antara sesama pelarut maupun pelarut terhadap air, seperti gaya van der Waals, gaya London, ikatan hidrogen, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidrofobik dan hidrofilik. Faktor lain larut tidaknya senyawa organik bisa disebabkan karena terbentuk tidaknya ikatan antara senyawa organik dengan air. Apabila berhasil membentuk ikatan hidrogen dengan air, maka disebut bagian hidrofil. Sedangkan bila berupa kerangka hidrokarbon maka disebut dengan hidrofob. Yang ketiga, sesama gugus fungsi. Kesamaan gugus fungsi merupakan faktor lain dalam kelarutan senyawa organik, karena pada dasarnya semua pelarut mengandung ikatan hidrokarbon, sehingga jika keduanya memiliki ikatan karbon yang dominan maka kedua senyawa itu dapat larut. Yang keempat, gaya kohesi dan adesi. Gaya ini juga merupakan pengaruh kelarutan senyawa organik, karena apabila gaya kohesi lebih besar dari adesi maka cenderung sukar larut dikarenakan hanya bisa menarik partikel sejenisnya, begitu pula dengan sebaliknya. Baiklah, hanya dapat ini yang saya sampaikan tentang pelarut organik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.